Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan lahir batin. Salam sehat, salam semangat dan tentu saja salam lancar untuk segala urusan kita semua. Mari duduk santai, siapkan hati dan telinga. Kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga bisa jadi pelajaran, hiburan, dan mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Di usianya 16 tahun, Benny seharusnya bisa menjalani masa mudanya dengan lebih bebas dan bahagia. Tapi, sejak ayah kandungnya meninggal karena kecelakaan kerja 3 tahun lalu, kehidupannya berubah drastis. Ia terpaksa berhenti sekolah setelah lulus SMP, membantu ibunya yang kini menjadi tulang punggung keluarga. Adiknya, Ruli, masih duduk di bangku menengah pertama, sementara sang ibu hanya bekerja sebagai penjahit rumahan untuk bertahan hidup. Hidup memang tidak mudah bagi keluarga kecil itu. Hingga pada suatu hari, datanglah sosok pria bernama Pak Karyo, seorang duda kaya yang dikenal sebagai pemilik usaha warung kelontong besar di kampung sebelah. Ia menawarkan pernikahan kepada Bu Rumi dan dengan alasan kestabilan hidup. Sang ibu pun menerimanya meski belum mengenalnya terlalu dalam. Akhirnya, pindahlah mereka ke rumah besar milik Pak Karyo, sebuah bangunan megah bercat hitam di pinggir kampung yang dikelilingi kebun dan gudang usang di belakangnya. Bagi sebagian orang, rumah itu adalah simbol kemewahan, tapi bagi Benny, rumah itu terasa terlalu dingin, terlalu sunyi, bahkan sejak hari pertama mereka tinggal di sana. Pada awalnya, kehidupan tampak seperti lebih mudah. Makan cukup, tidur nyenyak, tidak perlu lagi pusing soal uang. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Dalam beberapa minggu, Benny mulai merasakan kejanggalan. Suara-suara lirih di malam hari, bayangan yang melintas sekilas, dan gudang belakang yang selalu terkunci rapat. Namun, semuanya menjadi lebih nyata dan menyeramkan ketika adiknya Ruli mulai jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia mengigau, berteriak ketakutan di malam hari, menyebut-nyebut sosok besar hitam yang menatapnya dari pojok kamar. Dan itulah awal dari rangkaian teror yang mengungkap rahasia kelam di balik kehidupan mewah Pak Karyo. Sebuah rumah besar, sebuah gudang tua, dan satu perjanjian dengan kegelapan yang menuntut tumbal demi kekayaan. Hujan rintik menyambut hari pertama Benny saat menempati rumah barunya, rumah besar ayah tirinya, Pak Karyo. Terletak agak jauh dari pusat desa, dikelilingi pepohonan tua dan pekarangan yang luas. Dari luar, rumah itu memang tampak kokoh dan megah, tapi ada hawa dingin yang tidak biasa mengendap di dalamnya. "Ben, kamu sudah membereskan koper di kamarmu?" tanya Bu Rumi dari ruang tamu sambil merapikan bunga plastik di vas besar. "Sudah, Bu," jawab Benny. Ia memandangi langit-langit kamar barunya yang tinggi dan kusam. Meski bersih, suasana kamar itu terasa asing. Dari jendela kamarnya, Benny bisa melihat pekarangan belakang yang penuh rumput liar. Ada sebuah gudang tua di sudut belakang, berdinding papan dan nyaris tertutup semak belukar. "Gudang apa itu?" gumamnya sambil mencondongkan tubuh ke jendela.
Jangan main ke sana dulu ya. Tiba-tiba suara Pak Karyo terdengar di belakangnya, membuat Beni kaget dan terlonjak. "Oh, Pak Karyo, kenapa tidak boleh?" tanya Beni berusaha sopan, meski hatinya tidak nyaman dengan kehadiran lelaki itu. "Panggil saja Bapak, aku kan sekarang ayahmu." Soal gudang tua itu, banyak ular di sana. "Sudah lama tidak dibersihkan," jawab Pak Karyo datar. Tatapannya kosong sejenak ke arah gudang, lalu ia melangkah pergi. Hari-hari pertama berlalu tanpa gangguan. Pak Karyo terlihat baik. Ia membelikan banyak keperluan, menyediakan makanan enak, bahkan memberi uang jajan lebih. Tapi tetap saja Beni merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, Beni terbangun karena mendengar suara seperti gumaman dari arah dapur. Awalnya, ia mengira itu suara tikus, tapi suara itu semakin jelas dan panjang, seperti gumaman atau doa yang dilafalkan pelan. Dengan ragu, Beni pun turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Rumah gelap, hanya lampu kecil di ruang tengah yang menyala. Ia melangkah pelan ke dapur. "Bu, Ibu?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hingga akhirnya ia sampai di depan dapur dan menghentikan langkah. Hatinya berdebar seketika. Ada sosok bayangan besar berdiri membelakanginya di dekat kompor. Bapak?" Gumam Beni memanggil Pak Karyo sambil menelan ludah. Bayangan itu tidak bergeming, tetap diam seperti patung. Ketika Beni hendak melangkah mundur, suara pintu kamar Pak Karyo terbuka dari lantai atas. "Beni, ngapain kamu di bawah?" Beni menoleh ke atas. Di sana sudah berdiri Pak Karyo dengan piyama dan wajah mengantuk. Saat kembali menoleh ke dapur, bayangan tadi sudah lenyap. Sejak kejadian malam itu, Beni jadi lebih waspada. Ia yakin apa yang dilihatnya di dapur bukan sekedar bayangan atau halusinasinya karena mengantuk. Tapi setiap kali ia bercerita ke ibunya, Bu Rumi hanya menggeleng. "Kamu itu jangan suka ngelamun yang aneh-aneh. Mungkin itu cuma bayangan kamu sendiri. Rumah ini memang besar, jadi kadang bikin kita merasa tidak tenang," ujar Bu Rumi sambil menyiapkan sarapan. "Tapi Bu, aku beneran melihat sesuatu malam itu. Ada sosok tinggi besar berdiri di dekat kompor." Beni masih bersikeras. Pak Karyo, yang duduk di meja makan, hanya menoleh sebentar. "Sudahlah, jangan terlalu banyak nonton film horor, apalagi tengah malam." Beni terdiam. Ia tahu mereka tidak akan ada yang percaya padanya. Suatu siang, ketika rumah dalam keadaan sepi karena Bu Rumi pergi ke pasar dan Pak Karyo menjaga toko, Beni memberanikan diri melihat gudang tua yang ada di belakang rumah. Gudang itu dikelilingi rumput liar dan tanaman merambat. Saat membuka pintu yang sudah berkarat, bau lembab langsung menyergap hidungnya. Di dalamnya gelap, tapi sinar matahari yang menerobos celah-celah papan sudah cukup untuk melihat sebagian isinya. Ada tumpukan kotak kayu, karung-karung lusuh, dan meja kecil penuh debu. Tapi yang menarik perhatian Beni adalah sebuah lingkaran aneh di lantai. Lingkaran itu dibuat dari batu kecil yang disusun rapi dengan bekas lilin yang sudah meleleh di 4 penjuru. "Ini apa ya?" gumam Beni sambil menunduk dan mengamati dengan saksama.
Saat ia mencoba menyentuh salah satu batu di lingkaran itu, tiba-tiba pintu gudang menutup dengan keras. Benny terkesiap dan langsung berlari ke arah pintu, mendorongnya kuat-kuat. Untungnya tidak terkunci. Ia terengah-engah saat berhasil keluar dan menutup pintu itu kembali. "Gila, ini bukan tempat biasa," bisiknya sambil melirik ke arah lingkaran di dalam gudang. Malam harinya, Benny kembali mendengar suara-suara aneh, kali ini dari arah gudang belakang. Suara seperti langkah berat menyeret, lalu seperti suara nafas berat, seperti hembusan dari binatang besar. Ia membuka jendela kamar dan menajamkan pendengaran. Terdengar suara berbisik. Saatnya membayar tumbal. Benny langsung menutup jendela dan menyandarkan punggung ke tembok. Hatinya berdebar, wajahnya pucat. Ia menatap langit-langit kamar dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi malam itu juga, adiknya, Ruli, menjerit dalam tidurnya. "Jangan, jangan tarik aku, jangan." Benny dan Bu Rumi langsung masuk ke kamar Ruli. Adiknya menggigil hebat, tubuhnya basah oleh keringat dingin dan matanya terlihat kosong. "Ruli, bangun nak, ini ibu," teriak Bu Rumi panik sambil memeluk anak perempuannya. Ruli terbangun, nafasnya memburu. Aku melihat sosok besar itu di ujung ranjangku. Dia hitam, matanya merah, dan tangannya berdarah." Benny menatap ibunya. Ia tahu ini bukan mimpi biasa, dan semua ini entah bagaimana ada hubungannya dengan gudang belakang itu dan ayah tiri mereka. Sejak malam itu, Ruli mulai sering jatuh sakit. Setiap malam ia mengigau, tangannya dingin seperti es, dan tubuhnya melemah dari hari ke hari. Dokter tidak bisa menjelaskan penyebab pastinya, bahkan setelah diperiksa ke rumah sakit, hasilnya tetap tidak ada gangguan fisik. Bu Rumi semakin stres, rambutnya mulai beruban cepat, dan wajahnya menua dalam waktu singkat. Tapi yang paling terpukul, tentu saja si Benny. Suatu sore yang sedikit mendung, Benny memutuskan mencari tahu lebih dalam tentang Pak Karyo. Ia menyelinap ke ruang kerja Pak Karyo yang terletak di pojok rumah, sebuah ruangan tertutup yang hanya sesekali dibuka. Anehnya, pintunya tidak terkunci saat itu. Di dalam ruangan berdebu dan remang, sebuah meja besar dipenuhi tumpukan kertas dan buku tua yang sampulnya sudah pudar. Di salah satu laci meja, ia menemukan sebuah album foto tua. Perlahan, Benny membuka satu persatu lembarannya. Di halaman pertama, tampak foto Pak Karyo yang masih muda bersama seorang perempuan dan 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka semua tersenyum bahagia. Namun, semakin ke belakang, ekspresi anak-anak itu tampak berbeda. Semakin lama, semakin murung. Di lembar terakhir, hanya foto Pak Karyo seorang diri, mengenakan pakaian serba hitam di depan 3 nisan kecil. Ini anak-anaknya. Benny terdiam lama. Ia membuka lembar berikutnya dan menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia menemukan surat kematian ketiga anak tersebut. Semuanya meninggal dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut dengan keterangan penyebab penyakit mendadak yang tidak dapat dijelaskan. Benny terduduk, kepalanya berat. Apakah ini yang akan terjadi pada Ruli? Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. "Sedang apa kamu di ruangan ini?" Benny terlonjak.
Di ambang pintu, berdiri Pak Karyo mengenakan sarung dan kaos dalam. Wajahnya datar, tapi matanya tajam menatap. Magister, maaf Pak. Saya cuma nyari buku, dalih Benny terbata. Pak Karyo melangkah pelan dan mendekat. Ruangan ini bukan tempat anak-anak. Jangan ganggu barang-barang lamaku. Benny langsung menutup laci cepat-cepat. Iya Pak, maaf. Pak Karyo tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri menatap Benny cukup lama sebelum berbalik dan pergi. Malamnya, Benny kembali mendengar suara dari gudang belakang. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi seperti suara anak kecil menangis. Ayah, jangan. Sakit ayah. Benny bangkit dari ranjang, membuka jendela dan mengintip. Cahaya remang dari bulan mengungkapkan siluet sosok anak kecil berdiri tepat di depan pintu gudang. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk. Ruli, Benny berbisik. Tapi saat sosok itu mengangkat wajahnya, bukan wajah adiknya yang ia lihat, melainkan wajah tanpa mata dan mulut robek sampai ke telinga. Benny jatuh terduduk. Sosok itu menghilang begitu saja, seolah menembus angin. Besok harinya, saat sarapan pagi, Benny terdiam. Ia hanya menatap Pak Karyo yang terlihat tenang, seperti biasa menyuap nasi dan tempe goreng. Sampai akhirnya, ia tidak bisa menahan diri. Pak, katanya pelan. Pak Karyo menoleh. Anak-anak Bapak meninggal satu persatu ya. Seketika suasana meja makan membeku. Bu Rumi menatap Benny dengan tajam. Hush, jangan ngomong sembarangan, tegur ibunya. Tapi Pak Karyo hanya tersenyum samar. Iya, mereka sudah tidak ada, tapi itu sudah lama. Kamu tidak perlu tahu semuanya. Tidak penting. Kenapa semuanya meninggalnya sangat misterius, Pak? Dan kenapa Ruli sekarang ikut sakit juga seperti mereka? Pak Karyo menaruh sendoknya pelan. Jaga ucapanmu. Kadang kebenaran itu tidak perlu dibuka, apalagi oleh anak-anak. Benny pun berdiri. Asal Anda tahu ya, saya sudah bukan anak-anak lagi, Pak. Saya tahu ada yang salah di rumah ini. Saya tahu semua ini bukan kebetulan. Camkan itu. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, Benny merasakan aura yang sangat dingin dari ayah tirinya, seperti bukan manusia biasa. Dan malam itu, ia bersumpah akan menyelidiki semuanya, bahkan jika itu membawanya pada kebenaran yang paling gelap sekalipun. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma gerah dan sesuatu yang asing. Benny masih terjaga. Tubuhnya lelah, tapi matanya tidak bisa terpejam. Ruli tertidur pulas di kamarnya, dengan nafas yang berat dan tersengal. Bu Rumi pun sudah terlelap, duduk bersandar di sisi tempat tidur adiknya. Tapi tidak dengan Benny. Sesuatu malam itu membuatnya ingin mengawasi setiap sudut rumah. Jam dinding menunjukkan pukul 1:02. Suara langkah kaki terdengar pelan dari arah ruang tengah. Benny menahan nafas, mengintip dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Pak Karyo? Gumam Benny pelan. Pria itu berjalan pelan menuju pintu belakang. Dalam genggamannya tampak bungkusan plastik hitam dan sebatang dupa. Benny langsung berdiri, pelan-pelan mengikuti tanpa suara. Sesampainya di pintu belakang, Benny bersembunyi di balik tirai bambu. Ia melihat Pak Karyo membuka gembok gudang tua yang selama ini jarang dibuka.
Dengan satu dorongan pelan, pintu itu berderit perlahan, menampakkan ruangan gelap dan suram. Cahaya temaram dari dalam terlihat, seperti dari lilin. Bau dupa tiba-tiba tercium lebih kuat. Benny menelan ludah. Ia tahu apa yang akan ia lakukan memang gila, tapi hatinya mendesak. Ia mengendap-endap mendekat, hingga akhirnya cukup dekat untuk mengintip dari celah papan dinding gudang. Dan disitulah ia melihat semuanya. Pak Karyo duduk bersila di depan sebuah lingkaran merah, yang tampaknya dibuat dari darah kering. Di tengah lingkaran itu ada sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebuah foto. Iya, itu foto Ruli. Wahai penguasa harta kekayaan, aku beri lagi persembahan. Jangan ganggu usahaku, jangan ambil nyawaku. Ambil saja perempuan itu, seperti anak-anakku dulu. Benny membekap mulutnya sendiri. Matanya membelalak tidak percaya. Dia menumbalkan anak-anaknya sendiri. Tiba-tiba, suara dari dalam gudang berubah. Bukan suara Pak Karyo, melainkan suara berat dan dalam. Seperti suara yang berasal dari dalam tanah. Satu lagi, lalu hidupmu tetap kami lindungi. Satu lagi, Pak Karyo mengertakkan gigi. Ambil dia cepat. Perempuan itu sudah sakit. Aku sudah serahkan tubuhnya. Sekarang giliran kalian. Seketika angin kencang bertiup menerpa gudang. Dinding bergetar. Suara tawa aneh terdengar dari langit-langit dan asap dupa membentuk wujud sosok besar bertanduk bermata merah menyala. Benny mundur dengan gemetar. Jantungnya berdetak liar. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus menyelamatkan ibunya. Pagi harinya, Benny memutuskan bicara dengan Bu Rumi. Ibu, kita harus pergi dari sini. Bu Rumi hanya mengangguk pelan sambil mengompres kepala Ruli yang masih demam tinggi. Ibu sebenarnya juga sudah merasa aneh dengan rumah ini dan Pak Karyo. Benny menatap ibunya serius. Dia melakukan sesuatu di gudang belakang. Ritual. Dan aku lihat sendiri, Bu. Dia pakai foto Ruli di dalam lingkaran sesajen itu. Aku yakin Ruli juga akan menjadi korban berikutnya. Akhirnya, malam itu juga, Benny mengajak ibunya mengintip ke dalam gudang. Awalnya Bu Rumi menolak, tapi setelah Benny berjanji akan menjaganya, mereka pun mengendap-endap saat Pak Karyo pergi keluar rumah. Pintu gudang terbuka, bau menyengat menyeruak. Dan di dalam Bu Rumi menjerit pelan sambil menutup mulut. Sesajen, lingkaran darah, foto Ruli, dan kini bahkan ada foto dirinya di tengah lingkaran yang baru. Ya Tuhan, ternyata selama ini aku tinggal serumah dengan orang yang seperti itu. Saat langkah kaki terdengar dari kejauhan, mereka langsung menutup gudang, kembali ke rumah, dan mengemas barang-barang seadanya. Malam itu juga, mereka pergi dari rumah besar itu. Benny membantu ibunya menyewa rumah kecil di desa sebelah, cukup jauh dari tempat tinggal Pak Karyo, dan Ruli dibawa ke pengobatan alternatif dan perlahan-lahan mulai membaik. Tapi mereka tahu semua masalah belum selesai, karena malam itu mereka tidak benar-benar sendirian di rumah kecil itu. Karena di sudut jendela, sepasang mata merah mengintip dari kejauhan. Beberapa minggu telah berlalu sejak Benny dan Bu Rumi meninggalkan rumah Pak Karyo. Rumah sederhana mereka yang sekarang memang jauh dari kemewahan, tapi entah kenapa terasa lebih hangat, lebih hidup. Tidak ada lagi bau dupa, tidak ada suara-suara aneh di malam hari. Namun, trauma itu masih melekat. Ruli mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, meski tubuhnya masih lemah.
ia sudah bisa tersenyum kembali. "Benny," ucap Bu Ruli pada suatu pagi sambil menuangkan teh panas. "Ibu masih belum percaya semua ini. Rasanya seperti mimpi buruk." Benny menatap ibunya dalam-dalam. "Tapi itu nyata, Bu. Dan kita beruntung bisa keluar dari sana tepat waktu." "Pak Karyo, apa dia tidak mencoba mencari kita ya?" "Entahlah, mungkin dia sedang sibuk dengan setannya sendiri," jawab Benny dingin. Hari itu, Benny berangkat ke warung di ujung jalan untuk membeli kebutuhan dapur. Di perjalanan, ia bertemu Pak Sarto, kenalan lama yang dulu bekerja di toko kelontong milik Pak Karyo. "Benny?" sapa Pak Sarto, sambil berhenti menaiki sepedanya. "Kok lama? Tidak kelihatan. Dengar-dengar, kamu sudah tidak di rumah Pak Karyo lagi ya?" "Iya Pak, kami sudah pindah," jawab Benny mencoba bersikap biasa. Pak Sarto menunduk pelan, ekspresinya berubah murung. "Kamu belum dengar ya?" "Dengar apa Pak?" "Pak Sarto, dia dikabarkan meninggal beberapa malam yang lalu." Benny diam terpaku. Hawa di sekitarnya mendadak terasa dingin. Katanya, ditemukan meninggal dunia di dalam gudang tua belakang rumahnya, dan kondisinya... Pak Sarto menelan ludah. Sangat mengerikan. Tubuhnya hitam legam, membengkak, dan matanya terbuka lebar, seperti habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. "Jam berapa dia ditemukannya, Pak?" tanya Benny dengan suara parau. "Sekitar jam 2:30 dini hari. Tapi warga bilang dari sebelum tengah malam rumahnya sudah dikelilingi bau busuk dan suara jeritan aneh dari gudang." Benny mengepalkan tangan. Hatinya bergemuruh antara ngeri dan lega. Mungkin semua sudah selesai. Pihak polisi katanya sempat datang, tapi bingung. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan, tapi isi gudang seperti tempat pemujaan. Banyak simbol aneh pada lingkaran darah dan beberapa foto orang yang sudah meninggal. Jelas Pak Sarto. Benny terduduk. Ia tahu betul siapa saja yang ada di foto-foto itu. Malam harinya, Rangga duduk di depan rumah menatap langit yang mendung. Dia akhirnya kena akibatnya sendiri, gumamnya lirih. Bu Rumi keluar membawa selimut. "Apa kamu masih kepikiran Ben?" Benny mengangguk. "Kalau saja kita lebih cepat pergi, mungkin adik tidak akan sakit-sakitan ya Bu." Bu Rumi memegang tangan putranya. "Kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi, tapi kamu sudah menyelamatkan ibu, menyelamatkan adikmu, menyelamatkan dirimu sendiri. Adikmu pasti bangga." Benny menunduk, menahan air mata. Angin malam berhembus pelan, lalu samar-samar terdengar suara dari kejauhan. Suara yang tidak asing bagi Benny. Suara Pak Karyo. Satu lagi. Tapi suara itu segera hilang di bawah angin malam. Tidak ada wujud, tidak ada bayangan, hanya gemas samar dari masa lalu. Beberapa bulan kemudian, rumah Pak Karyo dinyatakan terbengkalai dan tidak ada yang mau membeli atau menempatinya. Warga percaya rumah itu sudah dihuni oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, dan gudang tua di belakang rumah itu kini digembok rapat tanpa seorang pun berani mendekat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.